Prof. Anwar Sanusi, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi, waalaikumsalam Prof. Jadi aturan mainnya WFA seperti apa ini nanti Prof? Jadi pada prinsipnya itu kan dikembalikan kepada masing-masing instansi ya, masing-masing perusahaan untuk dia mengatur terkait dengan tata cara untuk melakukan work from anywhere. Karena memang mereka ya ini kan prinsipnya work from anywhere itu kan tidak libur toh. Mereka tetap bekerja, mereka namun demikian tidak di tempat di mana kantor itu berada. Mereka bisa bekerja dari manapun ya. Nah, oleh karenanya kita kembalikan kepada instansi masing-masing untuk bisa mengaturnya. Tentunya mereka juga sudah memiliki pertimbangan agar meskipun mereka itu bekerja dari manapun, mereka tidak terpengaruh terkait dengan output dari atau target-target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan itu. Nah, kami juga memberikan highlight bahwa bahwa untuk work from anywhere ini kan tidak berlaku kepada kepada instansi atau perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan vital ya terkait dengan kepentingan masyarakat, misalnya rumah sakit, kemudian juga terkait dengan logistik ya, dan juga hal-hal lainnya yang tentunya dia sendiri bisa kita bisa mendefinisikan kira-kira apa yang esensial itu Mas Denny. Iya, karena ini tetap bekerja artinya kan tidak memotong cuti tahunan, upahnya juga dibayar penuh kalau begitu ya Prof ya? Iya, jelas. Karena memang ini bukan cuti, ya artinya bukan cuti bekerja. Tentunya mereka ini ya harus tetap dibayar penuh ya, meskipun mereka bekerja dari manapun lah itu. Jadi dan periodenya biasanya gini, artinya masing-masing instansi itu atau perusahaan dia juga mengatur kan, ada karena operasional perusahaan masih berjalan ya, sehingga sebagian mungkin dari sisi karyawan ya, ada yang tetap bekerja work from office, ada juga yang bekerja dari mana saja begitu ya. Gitu. Tinggal nanti perusahaan mengatur bidang-bidang yang memang bisa WFA yang mana, yang harus masuk kantor yang mana begitu ya Pak Anwar ya. Iya, betul. Pak Anwar, untuk periode ini kan kalau yang saya baca dari 16 sampai dengan 17 Maret pada saat arus mudik dan 25 sampai dengan 27 Maret pada saat arus balik begitu ya, Pak Anwar ya? Betul. Jadi 2 hari sebelum arus mudik itu kan menjelang hari raya Nyepi ya, 16-17. Karena kalau 18-nya itu kan cuti bersama, kemudian 19 Nyepi. Kemudian pada tanggal 25, 26, 27, yakni setelah cuti bersama dari setelah hari libur nasional dalam rangka Lebaran itu. Ya, Pak Anwar, ini kan bukan pertama kali dilakukan pada saat Hari Besar Keagamaan Nasional begitu ya, WFA ini. Sebelumnya kan sudah ada begitu. Nah, sejauh ini evaluasinya terhadap pergerakan orang yang akan mudik, fleksibilitasnya mungkin bisa mengurangi kepadatan, seperti apa itu Pak dari informasi terakhir Pak, evaluasinya? Informasi terakhir kan begini ya, kita refleksi kepada pengaturan tahun lalu. Ini kan termasuk pengaturan yang sangat baik lah, terutama menyangkut pengurangan terhadap kecelakaan ya, fatality rate-nya itu kan menurun sangat drastis ya. Kemudian juga tentunya mobilitas itu bisa terkelola dengan baik. Karena tidak mudah untuk kita mengelola 147 juta orang yang melakukan mobilitas. Karena dalam rangka tadi Lebaran dan juga libur nasional ini. Sehingga kalau dengan kita tadi misalnya adalah melakukan relaksasi terhadap cara bekerja, ini ternyata cukup efektif lah itu. Dan ini mudah-mudahan kita berharap juga di tahun ini kita bahkan mungkin bisa lebih baik lagi dibanding dengan tahun yang lalu. Meskipun tahun lalu itu juga tercatat sebagai pengelolaan yang sangat baik itu. Nah, kalau dari Kemenaker kan sudah jelas aturan mainnya. WFA tidak memotong cuti tahunan dan juga upah dibayar penuh. Nah, pengawasannya Pak agar ini memang sesuai dengan yang diharapkan oleh
Kemnaker upahnya dibayar penuh tapi cuti juga tidak dipotong, bagaimana pengawasannya, Pak Anwar? Iya, kami kan begini ya, kalau terkait dengan pengawasan, ini pertama kalau yang ini korelasinya dengan masalah THR, kita kan sudah ada posko. Ya. Kita juga ada pengaduan-pengaduan lain yang itu memang menjadi bagian bagi kita untuk melakukan pelayanan, terutama penegakan regulasi menyangkut ketenaga kerjaan. Jadi tentunya kalau misalnya ada hal-hal yang memang tidak merasa, misalnya pekerja buruh itu merasa bahwa ada sesuatu yang dilanggar, ya kita sangat terbuka untuk teman-teman melaporkan kepada dinas-dinas ketenaga kerjaan ataupun juga kepada Kementerian Ketenaga Kerjaan. Ya, jadi ini memang kesadaran juga dari para pengusaha, aturan mainnya seperti ini, kesadaran juga dari para pekerja bahwa mereka juga punya output yang harus dipenuhi begitu ya Pak, meskipun kerja dari mana saja begitu ya Pak Anwar ya. Betul. Pada intinya gini Mas ya, perlu kami tegaskan bahwa sekali lagi bahwa WFA itu bukan libur ya. WFA itu tetap bekerja. Tapi mereka bekerja dari tempat yang dimanapun selain di tempat dia bekerja atau wilayah kedudukannya gitu. Ya, baik kalau begitu. Pak Anwar, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak. Iya, makasih Mas Zaini. Selamat pagi, Pak Anwar Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Profesor Arman Sanusi.